Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso, episode 15, Panen Raya Buah Naga. Aku cari pentol dulu ya, buat penghangat. Rasaku dingin sekali. Kalian mau juga? Kata Tika. Aku ikut ya, Tik. Gendis gimana? Mau? Yang ditanya menggeleng. Kutunggu di sini aja. Oke. Mereka berdua melenggang menuju kerumunan penjual pentol. Gendis menatap mereka berdua. Untung mereka semua selamat, ungkapnya dalam hati. Masih terbayang ketika dia sedang fokus memperhatikan teman yang mau menyeberang ke arah perahu sebelah. Tiba-tiba, perahu yang mereka tumpangi terbalik. Yang ada hanya kepanikan dan teriakan minta tolong. Berada di bawah perahu membuatnya agak kesulitan untuk bergerak. Matanya nanar melihat teman-temannya tenggelam dan berusaha untuk mencari pegangan. Refleks. Dia menyambar pelampung orang yang terdekat. Dia berusaha untuk menarik sekuat tenaga dan membawanya ke atas. Begitu kepalanya menyembul, panggilan untuk Tika dan Dita yang pertama dia ucapkan, sambil tetap berusaha membawa teman yang ditariknya ke atas. Cukup berat, tapi dia harus kuat. Dan dia harus membantu yang lainnya juga. Gendis, dia mendengar namanya dipanggil. Suara laki-laki yang posisinya ada di belakangnya. Dia menengok. Laki-laki itu berusaha berenang mendekat dengan menarik pelampung teman yang lain. Beberapa tukang perahu sigap menolong penumpang yang terlempar dari perahu. Dia melihat Tika, Dita sudah mendapatkan pertolongan. Terlihat Isti menggapai-gapai, mencoba berenang ke arah perahu. Seorang tukang perahu melemparkan tali, dan dia segera menangkapnya. Terima kasih ya, sudah membantu menolong teman-teman, kata Dayu begitu duduk di depan Gendis. Kata-kata Dayu membuyarkan lampunannya, memaknai kata-kata yang diucapkan laki-laki itu. Laki-laki yang rambutnya masih basah. Laki-laki yang diam-diam sudah mengganggu kesehariannya. Degup jantungnya lebih kencang ketika mendapat tatapan dari laki-laki itu. Dia memaksakan untuk tersenyum. Gendis terpaksa tersenyum, membalas senyuman yang sudah diberikan kepadanya. Sudah menjadi kewajiban kok untuk saling tolong-menolong. Kedua tangan Gendis masih asik memegang gelas teh yang masih panas, mencari hawa hangat dari segelas teh. Perkenalkan, saya Dayu, kata Dayu sambil mengulurkan tangan mengajak berjabat tangan. Gendis, untung dirimu sigap dan kuat mengangkat bening. Aku tidak sekuat itu. Pelampung membantu Mbak Bening untuk tetap mengapung. Masih lelah? Sedikit. Gendis beberapa kali mengetatkan tangannya yang bersedekap. Masih dingin? Ada jemper di bus. Kita masuk saja yuk. Sebagian sudah ada di dalam. Dita dan Tika baru membeli pentol. Kita susul mereka? Gendis berdiri menuju kasir. Dayu mendahului. Saya bayar sendiri saja. Hanya segelas teh, biar aku yang bayar. Beriringan mereka berjalan menuju bis. Sebagian sudah berada di dalam. Melihat Tika dan Dita sudah menuju bis, mereka segera menyusul. Di dalam bis masih riuh membicarakan peristiwa perahu terbalik yang kami tumpangi. Bening masih dikerumuni beberapa orang. Melihat Gendis naik, Bening berdiri dengan segera menyoncong Gendis dan mendekapnya erat.
ada Ishak yang hadir saat mereka berdekapan. Terima kasih ya Mbak Gendis, sudah menolongku. Untung dirimu sigap menarikku. Aku sudah takut setengah mati. Adat hidup tolong menolong, Mbak. Rasa hangat menjalar saat bening mendekapnya tadi. Gendis urung mencari jemper. Dia kembali duduk pada tempatnya, yang lain menempatkan diri. Bagaimana? Sudah naik semua kah? Coba lihat teman di kanan dan kirinya. Sudah ada atau belum? Isti mengambil alih komando sementara. Bu Lurah sama Cempluk belum ada, Is, kata Minah. Isti mengedarkan pandangan keluar. Dia merasa sudah melihat Bu Lurah dan Cempluk sejak tadi. Terlihat keduanya sedang berjalan menuju bis. Di tangan mereka terdapat bungkusan rujak buah. Lagi beli rujak tuh, saut Isti sambil menunjuk keluar. Wah, Bu Lurah ngidam, seru Ismah. Kata-kata Ismah disambut tawarannya seluruh penghuni bis. Bu Lurah masuk sambil bertanya-tanya dalam hati. Mengapa begitu meriah? Dengan tenang beliau duduk kemudian bertanya pada Isti. Apa Is yang membuat mereka tertawa meriah sekali? Ismah, Bu. Kenapa? Kata Ismah, ibu ngidam, beli rujak banyak banget. Awas Ismah, kamu gak boleh minta rujak lu ya. Nih, dibagi sana Pluk, 1 bungkus berdua. Asik, terima kasih ibu cantik. Semoga tambah rezekinya yang lebih banyak ya Bu. Mereka serempak menjawab. Ayo segera berangkat, biar gak kemalaman buat petik buah. Monggo Mas Driver, siap diberangkatkan ke kebun jeruk dan kebun naga, kata Mbok Yuk. Kebun buah buka sampai jam berapa Mbak? Biasanya jam 5 Bu. Jauhkah dari sini? Tidak Bu, sekitar 60 menit. Siapkan uang untuk tiket masuk ya Ning? Tidak usah menggunakan tiket masuk Bu. Boleh cicip buah sepuasnya, tapi petik harus dimakan. Yang ini gratis. Kalau bawa pulang baru ditimbang dan harus bayar. Wah, yang suka gratisan seneng ini. Wajib membawa pulang ya Mbak? Tanya Minah. Tidak Mbak, namun pada umumnya membawa pulang untuk oleh-oleh. Harga jeruk berapa Mbak? Harga pasaran beberapa hari ini 1 kilo sekitar 15.000. Kalau buah naga 5.000. Hah? 5.000? Nggak salah tuh Mbak. Benar Bu, jadi nanti bisa borong. Untuk petik buah naga nanti akan dibantu petugas agar ibu-ibu dan mbak-mbak tidak terluka. Ayo Bu, borong. Besok dijual di rumah 15.000 loh Bu. Kebetulan sedang panen raya, jadi harga sangat murah. Wah, kasihan petani kalau seperti ini ya. Suka dukanya jadi petani Bu. Hehehe. Obrolan masih berlanjut. Ketika melewati hamparan kebun naga yang luas, semua terpana. Sejauh mata memandang, hanya ada kebun buah naga. Kalau malam, di sini lebih asik Bu. Ribuan lampu menyala terang menerangi seluruh lahan. Wah, boros listrik ya. Benar Pak, di daerah ini orang beli token listrik sampai 5 juta per bulan per orang adalah hal yang biasa. Karena yang mereka berikan penerangan tidak hanya rumah, tapi juga sawah atau kebun yang jumlahnya pasti lebih dari 1 hektar. Wah, hebat petani-petani di sini ya. Semua kaya raya. Bukan begitu Pak, menggunakan daya yang besar untuk memperlancar produksi. Kalau mahal, mengapa mereka menggunakan listrik semuanya? Listrik di kebun naga hidup 24 jam. Untuk apa? Selain sebagai penerangan, juga untuk memacu buah naga agar rajin berbuah. Karena pada habitat aslinya, buah naga tumbuh di daerah yang sangat panas. Maka kami mengkondisikan agar daerahnya menjadi panas.
Bagaimana ini? Masih ada yang ingin petik buah jeruk? Langsung ke Naga aja ya Bu. Harga jeruk sama dengan di Jogja. Satu lokasi kan Mbak? Keduanya di Tegadelimo Bu. Hanya berbeda lokasi sekitar 2 km. Baik, kita petik buah naga dulu saja. Kalau ada waktu baru mampir ke jeruk. Baik Bu, 15 menit lagi kita sampai. Terdengar nada panggil di HP Mbok Yu. Nggih Bu, 1/4 jam lagi kami sampai. Di kebun naga dulu ya Bu. Yang punya kebun Mbak. Nggih Bu. Mbok Yu kembali duduk di dekat driver. Nanti perempatan di depan yang ada tugunya belok kanan ya Pak. Ada tempat untuk muter nggak Mbak? Kalau mobil bisa langsung Pak, tapi 2 km di depan jalan menyempit. Atret bus agak susah karena ada sungai. Kalau tidak terlalu jauh, kami parkir di jalan sini saja ya Mbak. Baik, Bapak parkir di depan SMP Negeri saja, agak luas. Kami jalan hanya sekitar 300 meter kok Pak. Siap. Ibu, nanti kita jalan kaki sedikit ya. Bis tidak bisa masuk ke kebun. Tidak apa-apa Mbak, buat melemaskan kaki juga, sahut Isti. Sampai di depan SMP Negeri, bis menepi. Semua penumpang turun. Mbok Yu memimpin rombongan. Semua antusias berjalan menuju ke kebun naga. Jalan beton cor yang membelah kebun naga. Pal-pal listrik yang besar tiap 100 meter. Pohon buah naga yang kebanyakan menunduk menyangga buah yang sebagian sudah semburat merah, menjadi pemandangan yang mengasihkan. Yukeni sudah mendahului berpose dengan Darman di depan pohon randu yang menjadi pagar kebun naga. Ika menjadi pengarah gaya dan fotografer. Ismah tak mau ketinggalan, menyeret Minah dan Nyempluk, diajak berpose ria. Bosan dengan swafoto, dia meminta Dayu yang lewat untuk mengambilkan gambar. Belum masuk gerbang sudah selfie, gumam Dayu. Mas Dayu mau ikut diambil gambarnya juga? Enggak, nanti gantengku berkurang. Mas Dayu sombong, saut Minah, tak foto sisan. Katanya sambil mengeluarkan kamera dan mengambil gambar Dayu yang sedang menengok. Gambar yang bagus, gumamnya dalam hati. Dayu melanjutkan langkahnya menuju kebun, diikuti oleh Lek Paidi dan Kang Setu. Hanya ada satu kebun yang dibuka gerbangnya. Beberapa orang membagikan tas kresek dan mempersilahkan masuk kebun. Seorang wanita setengah baya penuh karisma menyambut kedatangan kami. Selamat datang di kebun buah naga kami, Bu, Mbak, Mas. Perkenalkan, saya Bu Edi. Selamat mencicipi nggih. Monggo, silakan jalan-jalan, butuh cicip, boleh petik buah. Sapanya dengan ramah dan menjabat tangan kami. Boleh petik asal dimakan habis ya. Tas yang dibagikan untuk membawa buah naga yang sudah dipetik. Teman-teman kami akan membantu Mas dan Mbak untuk memetik buah agar Mas dan Mbak tidak terluka. Wajahnya sumringah penuh senyum, terpancar sinar bahagia menerima kunjungan kami. Terima kasih juga sudah diterima di kebun ini. Kami tidak hanya ingin mencicipi buah naga ataupun berbelanja saja. Namun, di sini kami ingin belajar lebih jauh tentang buah naga, terutama cara budidayanya. Boleh kan, Bu? Saut Bu Lurah. Silahkan Ibu, Mas, Mbak, boleh bertanya-tanya pada teman-teman kami atau langsung pada saya bila ada pertanyaan. Sautnya sambil berjalan menuju ke kebun mengiringi tamu-tamunya. Bulan ini kami sedang panen raya, jadi harga buah naga sangat-sangat murah. Wah, harga buah naga baru saja anjlok sekarang ya Bu? Mengapa Ibu masih tetap bertahan dengan buah naga kalau harganya anjlok? Tanya Lek Setu yang paling suka bertanam di rumah karena kebunnya luas. Yang pertama,
Harga anjlok hanya bila panen raya dan itu tidak sepanjang tahun. Jadi kami masih punya harapan untuk bulan-bulan yang lain kami mendapat pengganti dari harga yang anjlok ini. Yang kedua, menanam buah naga sekali tanam bisa digunakan sampai bertahun-tahun. Asal pemberian nutrisi cukup, maka dia tetap bisa berbuah dengan baik. Mengapa Ibu tidak tertarik dengan budidaya jeruk? Saya menanam jeruk juga, Pak. Kalau ada waktu, nanti silahkan singgah di kebun jeruk. Mana yang lebih menguntungkan, naga atau jeruk? Keduanya menguntungkan bila dipelihara dengan baik. Sebenarnya, harga jeruk lebih stabil dibanding dengan buah naga. Dengan membuka wisata petik buah seperti ini, petik buah di kebun, apakah Ibu tidak takut tanaman akan menjadi rusak? Bukankah cara memetik buah tidak bisa sembarangan agar tidak merusak tanaman? Tidak, Bapak. Tamu memetik buah sendiri, tetapi kami tetap mendampingi. Karena buah berduri banyak, maka perlu trik untuk memanen agar tidak terluka. Kami juga tidak membuka wisata petik buah setiap saat. Ada waktu-waktu tertentu harus tutup untuk tetap merawat tanaman dengan baik. Terima kasih sekali atas info yang diberikan ya Bu. Siapa tahu kami juga nanti bisa membuka wisata petik buah sendiri nantinya. Sami-sami Pak.